Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izan Tabuana, NPM 1912 110154. Saya Indah Ika Nurjana, NPM 191 211 Saya Aldi Ansara, NPM 1912 110148. Saya Peter Tayadi dengan NPM 1912 110020. Kami dari kelompok 2 dengan materi Perubahan Organisasi mata kuliah Manajemen Perubahan MA P2. Untuk videonya, selamat menyaksikan. Perubahan organisasi adalah suatu proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi pada tingkat individu dan kelompok yang terjadi secara bertahap dan kontinu dengan tujuan untuk mementingkan dan memajukan serta mengembangkan suatu organisasi. Penyebab perubahan organisasi itu ada dua. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang berasal dari luar organisasi. Faktor eksternal ini biasanya seperti regulasi pemerintah, kemudian kondisi ekonomi, selanjutnya ada tindakan pesaing. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal ini yang berasal dari dalam organisasi, seperti konflik atau permasalahan internal dalam suatu organisasi. Selanjutnya, jenis perubahan organisasi. Jenis perubahan organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis perubahan tidak terencana atau unplanned change, dan yang kedua, perubahan terencana atau planned change. Yang pertama, perubahan tidak terencana atau unplanned change. Perubahan ini bersifat spontan tanpa adanya arahan dari agen perubahan. Jenis perubahan ini tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Contohnya pemogokan liar dan konflik interpersonal. Yang kedua, perubahan terencana atau planned change. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Terjadi karena adanya respon dari sebuah perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Contohnya, di dalam sebuah organisasi yang menerapkan teknologi informasi dalam organisasinya, sehingga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi. Selanjutnya, aktor perubahan organisasi. Terdapat 4 aktor perubahan organisasi. Yang pertama, agen perubahan atau agent of change, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator perubahan di dalam organisasi. Yang kedua, manajer perubahan atau manager of change, yaitu seseorang yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, mengorganisir, dan mengimplementasikan perubahan. Fasilitator perubahan atau sering juga disebut dengan nama fasilitator change, yaitu orang-orang yang tersebar di semua level organisasi yang mendukung agen perubahan dan mendukung manajer perubahan. Dan yang keempat yaitu penghalang perubahan atau sering juga disebut dengan nama buffers of change, yaitu pihak-pihak yang menentang perubahan atau merasa enggan karena sudah cukup puas dengan kondisi saat ini. Selanjutnya yaitu tahapan perubahan organisasi. Yang pertama yaitu unfreezing, yaitu mempersiapkan kesediaan dan kesiapan seluruh elemen perusahaan. Yang kedua yaitu change of movement, yaitu gerakan menuju perubahan pada sistem yang tidak seimbang menuju arah baru yang diinginkan bersama. Yang ketiga yaitu rephrasing, yaitu terjadi ketika pola perilaku baru sudah stabil. Di sini saya akan menjelaskan 3 strategi perubahan organisasi. Yang pertama adalah forced corporation strategy. Perubahan yang dilakukan melalui wewenang yang formal dan menggunakan punishment atau reward sebagai untuk melakukan sebuah perubahannya. Dan perubahan ini diperoleh dengan cepat karena bersifat temporer. Yang kedua adalah rational corporation strategi. Perubahan ini dilakukan menggunakan sebuah pengetahuan dan datanya bersifat empiris maupun argumen rasional. Strategi yang ketiga adalah share power strategi, yaitu strategi yang melibatkan partisipan dan rekan-rekan yang terlibat untuk melakukan sebuah perubahan dengan nilai, kebutuhan, maupun tujuan individu atau kelompok. Terima kasih telah menyaksikan video kami dari kelompok 2 dengan materi perubahan organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.